Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Yon Setiadi di dalam program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waloyo. Saya Yon Setiadi akan menemani Sobat Sehat semuanya berbincang-bincang tentang topik kesehatan kita di pagi hari ini. Dan seperti yang Sobat Sehat ketahui, saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, di mana kebiasaan-kebiasaan baru harus diadaptasikan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus sering-sering pakai masker, bahkan aktivitas yang biasa kita lakukan dahulu harus kita batasi untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Dan di pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang menjaga kesehatan kulit wajah meski menggunakan masker. Telah hadir bersama saya Dr. Atanasia Endah, Magister Kesehatan Spesialis Kulit dan Kelamin. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas. Nah, iya, kita akan mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bisa beratensi bersama kami mengobrol tentang masker ini, kesehatan kulit ini. Mungkin Sobat Sehat semuanya mengalami nggak enak nih, nggak nyaman nih, atau setelah menggunakan masker kulit wajahku kok jadi agak berbeda ya. Nah, mari kita mengundang Sobat Sehat untuk bisa beratensi, menulis komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kami. Baik dokter, kita berbicara tentang masker nih ya dok ya, karena kita sekarang harus memasukkan adaptasi yang baru dalam aktivitas kita menggunakan masker. Sebenarnya fungsi masker itu sendiri untuk apa sih dok? Ya seperti mestinya semuanya udah tahu ya kalau masker itu untuk mencegah penularan COVID-19 karena seperti kita ketahui, yang COVID-19 kan ditularkan oleh percikan air lidah, Mas Yon. Baik. Jadi droplet terutama yang sudah ada evidence base-nya, malah kabarnya dari WHO bisa lewat udara. Jadi ya perlindungan terhadap itu. Jadi kalau dari penelitian kemarin ada penelitian memakai masker ya, itu misalnya Mas Yon individu yang sehat ya, saya carrier gitu. Kalau saya pakai masker, kita berdua nggak pakai masker, kemungkinan penularannya bisa sampai 90%. Bisa sampai 90% dengan catatan dua-duanya tidak pakai masker. Ya. Begitu. Kalau misalnya jenengan yang nggak pakai masker, kariernya pakai masker, itu sangat turun, bisa sampai 5%. Sampai 5%. Tapi kalau jenengan tok yang pakai masker, yang kariernya nggak pakai masker, itu masih 70%-an sekitar kemungkinan penularannya. Nah kalau dua-duanya pakai masker tinggal 1,5%. Jadi sangat penting untuk memakai masker. Jadi itu memang salah satu kunci utama ya dok ya untuk menghindari penularan COVID-19 ini ya. Physical distancing, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik Sobat Sehat, tidak hanya orang yang sakit saja gitu dok ya yang harus menggunakan masker, tetapi kita semua yang sehat maupun yang sakit, apapun kondisi kita sekarang wajib menggunakan masker, begitu ya dok ya? Yang sehat untuk melindungi diri supaya tidak tertular, yang sakit supaya tidak menularkan. Baik. Nah sekarang ini kan banyak orang yang belum paham begitu, atau mungkin mereka merasa tidak nyaman nih pakai masker nih, merasa engap atau merasakan kulit wajah itu agak merah-merah setelah menggunakan masker. Ini jenis-jenis masker seperti apa dok yang disarankan untuk digunakan sehari-hari oleh Sobat Sehat semuanya dok? Ya kalau pemakaian masker engap itu kayaknya juga tergantung kebiasaan Mas. Jadi kalau masker kan ada yang disarankan oleh pemerintah ada 3 kan ya, masker bedah, masker N95 itu terutama untuk tenaga medis. N95 itu sangat nutup ya. Jadi, tidak ada celah begitu ya dok ya? Jadi mungkin tidak bisa dipakai lama juga dan harganya juga cukup mahal. Kalau bisa ya jangan direbut sama ya orang awam ya, karena nanti tenaga medis jadi kekurangan masker. Itu bisa perlindungannya bisa lebih dari 90%. Sedangkan kalau masker bedah itu sekitar lebih dari 80%. Itu juga kalau sekarang sih mungkin sudah agak gampang nyarinya ya, kan sempat langka. Ya. Kalau itu mungkin bisa dipakai untuk yang sakit atau ya tenaga medis juga. Sedangkan untuk kita masyarakat umum nanti bisa pakai masker kain saja, dicari yang
nyaman dipakai. Biasanya sih dari katun gitu. Dari berbahan katun yang lembut begitu ya dok ya. Iya. Baik sobat sehat. Yang ukurannya pas ya. Yang pas, yang penting nyaman sendiri, kita sendiri merasakan nyaman begitu ya dok ya. Baik, itu adalah beberapa contoh masker yang diberikan dari Dokter Indah untuk N95 yang dipakai untuk tenaga medis. Kalau bisa tenaga medis aja yang menggunakan ya dok ya. Iya, terutama yang merawat COVID ya. Baik, yang tenaga medis yang di poli juga cuman pakai masker bedah biasa. Baik, dan masker bedah, dan kita bisa menggunakan, kalau misalnya sobat sehat melakukan beraktivitas sehari-hari, bisa menggunakan masker kain begitu. Untuk masker-masker seperti N95 atau masker bedah lebih baik digunakan oleh tenaga medis saja ya dok ya, karena tenaga medis lebih membutuhkan proteksi yang lebih untuk merawat pasien-pasien COVID begitu ya dok ya. Tapi kalau yang sakit bisa? Yang sakit bisa menggunakan itu juga. Maksudnya yang sakit agak curiga ke COVID gitu. Baik, disarankan menggunakan masker bedah itu tadi ya dok ya. Baik sobat sehat, kita masih mengundang untuk sobat sehat semuanya untuk bisa beratensi bersama kita untuk memberikan komentar atau pertanyaan seputar masker nih, atau misalkan semuanya sobat sehat semuanya pengen tanya-tanya soal kesehatan wajah, silahkan tulis komentar yang ada di bawah ini, dan jangan lupa mengunjungi channel YouTube kami @rs_pantiwaloyo. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Baik dokter, kita menginjak tentang kesehatan kulit wajah nih dok ya. Mungkin dari sobat sehat semuanya merasakan setelah menggunakan masker ini ada yang menimbulkan reaksi alergi atau mungkin jerawatnya agak bertambah begitu. Efek-efek apa aja sih dok kalau misalnya kita menggunakan masker terlalu lama nih, mungkin terjadi di kulit wajah kita dok? Biasanya kalau kulitnya cukup terkondisi, maksudnya sudah dipersiapkan juga, kelembabannya cukup, kekenyalannya cukup, itu kalau cuman pakai masker yang nggak lama sekali kayak yang merawat COVID itu, harusnya tidak menimbulkan efek apa-apa. Tapi kalau misalnya maskernya kotor atau lama nggak ganti, atau kulitnya kurang siap, terlalu kering misalnya, atau terlalu lembab, banyak keringat gitu, bisa muncul kayak jerawat. Kalau yang kulitnya kering ya mungkin bisa lecet-lecet, iritasi kayak gitu mungkin. Berarti yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari masker itu tadi ya dok ya? Ya dari luar maskernya, dari dalam kulitnya. Gitu, jadi dari maskernya dipersiapkan. Baik, tidak hanya aspek-aspek tertentu yang harus dipersiapkan, tapi pakai masker juga harus wajib dipersiapkan ya dok ya? Ya karena sekarang kan semua harus pakai masker. Ya, baik dokter. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk nih dok. Ada sobat sehat yang sudah mengirimkan pertanyaan dari @kedainya Mbok D. Pakai masker wajahnya dipakai berapa jam sih dok? Nah ini dia dok. Ya, kalau teorinya sih sekitar 4 jam ya yang ideal. Tapi kalau misalnya sudah basah atau lagi orangnya misalnya yang pakai lagi flu, terus maskernya udah basah ya ganti aja ya. Kira-kira udah kotor ganti. Tidak harus nunggu. Tapi idealnya sih sekitar 4 jam yang no problem ya, nggak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa, disarankan 4 jam sudah mengganti. Berarti kalau misalnya katakanlah kita di jam kerja wajib menggunakan masker, jam kerja kurang lebih 7-8 jam, berarti kita harus menyediakan stok untuk mengganti masker itu gitu ya dok ya. Baik, untuk ini sendiri dok, perawatan dari dalamnya dok. Nah, perawatan seperti apa yang harus dilakukan misalkan orang-orang yang dulunya nih sebelum COVID itu menggunakan perawatan skincare, apakah itu sama perawatannya dari sebelum COVID atau setelah menggunakan masker ini perawatannya sama atau gimana dok? Kalau untuk penyesuaian terhadap kondisi kulit wajah masih agak sama sih, cuman mungkin harus dipersiapkan supaya tidak terjadi iritasi tadi. Caranya dok gimana dok? Jadi mungkin sebelumnya dipakai kayak pelembab gitu, moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya pada yang kulit berminyak ya jangan pakai yang bahan dasarnya juga minyak, nanti enggak terlalu lembab menimbulkan jerawat. Tapi bisa pakai yang bentuknya gel atau lotion misalnya, pelembab yang bahan dasarnya air lah istilahnya. Jadi kelembapan kulit itu sangat penting ya dok ya? Jika bisa dengan jangan sampai terjadi dehidrasi ya, jadi
cukup minum itu sangat penting. Jadi kalau dari dalamnya minum tadi. Jadi kalorinya kan sekitar 1,5 sampai 2 liter ya. Baik. Dicukupi supaya kulit juga kenyang. Ya, jadi kelembapan kulit yang harus dijaga salah satunya adalah meminum dari air mineral gitu ya dok ya, minimal 2 liter per hari. Dan kalau misalnya sobat sehat lebih peduli nih terhadap kesehatan kulit wajah itu, sebelum menggunakan masker alangkah lebih baiknya menggunakan pelembab begitu ya, atau moisturizer gitu ya dok ya. Dan jangan lupa kalau habis pakai masker wajah juga dibersihkan, dicuci gitu. Kemudian sesudah dicuci dibersihkan pakai aplikasi, diaplikasikan pelembab lagi. Nah, walaupun terlindung masker harus tetap dibersihkan ya dok ya. Iya, karena kan percikan air ludah kita juga mengenai masker dan keringat-keringat juga mungkin tertahan di dalamnya. Baik, itu salah satu pentingnya menjaga kebersihan, tidak hanya menjaga kesehatan tangan ya dok ya, sebagai media penularan. Kotoran-kotorannya bisa numpuk nyumbat pori-pori jadi muncul jerawat kan. Nggak mau kan, terutama yang cewek-cewek. Nah itu dia masalahnya dok ya, mungkin selama ini masuk ke komentar kami karena ini ya dok, muncul jerawat setelah menggunakan masker. Itu mungkin salah satunya tidak bisa menjaga kebersihan itu tadi ya dok ya. Iya, dan sumuk tadi mungkin ya, sumuknya lama. Karena suhu di saat ini agak tinggi, menimbulkan keringat yang cukup berlebih. Masker gitu. juga kan nambah keringat juga. Baik dokter, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk lagi ya dok ya. Dari @hoops_SOC. Kalau lagi olahraga seperti goes kan harus pakai masker dok. Nah berkeringat gitu nggak apa-apa kalau pakai masker, apakah bisa jadi iritasi dokter? Nah, kalau kemungkinan iritasinya masih tetap ada Mas Yon, terutama yang belum dipersiapkan tadi ya kulitnya. Jadi makanya tadi untuk minum wajib itu ya minum, dan pemakaian pelembab sebelum pakai masker yang lama tadi ya. Kalau goes pun, apalagi kalau deket-deket dengan teman-teman goeser yang lain ya sebaiknya tetap pakai masker. Baik. Ya kalau keringatnya sampai agak banyak, mungkin perlu bawa ganti masker juga mas. Gitu. Jadi nanti kalau keadaan sudah agak slow gitu bisa dilepas dulu, cuci muka lagi, terus pakai masker yang baru kan lebih aman. Baik. Ini tips penting untuk para goeser ini. Goeser. Nah, jangan lupa membawa cadangan masker gitu ya dok ya, jangan sampai maskernya terlalu lembab, nanti kan juga menimbulkan iritasi untuk kulit itu sendiri ya dok ya. Baik dokter, untuk tadi kita berbicara tentang kebersihan dok. Nah itu gejala-gejala apa saja sih dok yang muncul kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan seperti tadi, tidak mengganti masker atau tidak menggunakan pelembab itu tadi dok? Mungkin atau jerawat atau kemerahan atau gimana dok? Ya itu tadi yang seperti saya bilang tadi, bisa iritasi, bisa sampai lecet. Kalau yang terlalu lama dan terlalu ketat malah bisa sampai lebam-lebam. Oh, bisa sampai begitu? Kayak kan ketekan lama ya, jadi bisa lecet, lebam atau tumbuh jerawat tadi. Kalau kotor banget ya bisa menimbulkan penyakit yang lain karena mungkin kotorannya terhirup oleh nafas kita. Begitu. Nah untuk penanganannya sendiri dok, setelah muncul kalau misalnya kalau ada jerawat ya diobati seperti ngobati jerawat yang lain. Kalau iritasi nanti juga pakai krim iritasi ada. Kalau lebam-lebam ada kompres air anget biasanya. Nah kita jawab lagi dok pertanyaan yang sudah masuk dok dari @Arinda Wedinia. Membersihkan wajah pakai scrub setiap hari boleh nggak dok? Karena kan rasanya kotor wajahnya kalau pakai masker terlalu lama nih. Scrubbing setiap hari ini dok. Kalau scrubnya ini tergantung scrubnya juga ini mbak. Jadi kalau scrubnya keras sebaiknya paling cepat itu ya seminggu sekali. Kalau ringan aja tetap bisa dipakai. Cuman ya itu jangan sampai kulitnya terlalu kering, terlalu tipis ya nanti enggak terjadi iritasi. Jadi kalau scrubnya ringan aja tetap bisa, malah
Kalau kulitnya berminyak disarankan untuk seminggu sekali mungkin peeling di rumah sendiri. Tapi kan peelingnya biasanya malam ya, nanti paginya kondisi kulitnya biasanya sudah normal lagi, bisa dipakein pelembab lagi dan berarti itu ini ya dok siap ya? Untuk pakai masker yang baru. Itu kan menggunakan bahan-bahan kimia begitu dok, boleh dilakukan sendiri dok di rumah menggunakan scrubbing atau peeling tadi? Ada produk-produk yang bisa dipakai di rumah sendiri, Bisa yang ringan tadi. Jadi namanya home peeling biasanya ya, jadi memang peeling yang digunakan di rumah, bukan peeling yang dilakukan di klinik. Baik dokter. Jadi tetap, tapi untuk semuanya itu harus kita mengetahui untuk jenis kulit kita sendiri ya dok ya, apakah berminyak, apakah kering begitu? Iya, kalau yang bahan-bahan pengelupas kulit yang lain sebaiknya agak dihindari karena bisa membuat iritasi. Lebih baik berkonsultasi kayak dulu. retinoid gitu sebaiknya jangan terlalu sering dipakai. Baik, catatan buat sobat sehat semuanya, kalau kita menggunakan scrubbing atau peeling jangan setiap hari begitu dok. Ya. Karena bisa kalau cuma sabun scrub yang itu sabun scrubbing nggak apa-apa. Cuma untuk yang menggunakan bahan-bahan kimia peeling itu lebih baik berjangka waktu begitu ya dok ya. Ya. Baik, untuk ini apakah ada vitamin khusus dok untuk kita misalkan orang berjerawat begitu menggunakan masker tambah jerawatan gitu. Apakah ada vitamin atau suplemen khusus yang bisa dikonsumsi untuk menghindari jerawat itu dok? Menghindari jerawat atau supaya kulit sehat secara umum? Secara umum bisa. Kalau makanan yang dikonsumsi sudah baik sebenarnya nggak perlu suplemen dengan. Tapi kalau misalnya agak terlalu kurang sayur apa nggak suka ya, ada juga kan yang merasa kurang, bisa dikasih suplemen seperti vitamin C, vitamin A. Suplemennya bisa pakai zinc juga yang bisa membantu pemulihan sel-sel yang rusak tentunya. Untuk makanan sendiri dok, untuk yang baik untuk kulit itu kurang lebih apa aja dok? Untuk yang baik ya, kesehatan yang kulit. mengandung vitamin C, vitamin A gitu. Vitamin D juga penting untuk begitu. Mengembalikan supaya lebih cepat repairnya untuk kulit. Kalau kulit rusak itu bisa lebih memperbaiki. Jadi ya seperti biasanya 4 sehat 5 sempurna ya 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting ya dok ya. Karena tidak hanya buah, ya, sayur buah hijau tuh yang berdaun hijau, telur, ayam. Nah ini khususnya untuk para perempuan ini dok ya, yang sangat memperhatikan kesehatan kulit ini ya. Sebenarnya untuk suplemen atau obat-obatan suplemen vitamin yang beredar di pasaran itu sebenarnya nggak perlu ya dok ya, asalkan makanan yang kita konsumsi penuh dengan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh begitu ya dok ya. Baik ini sobat sehat semuanya perlu diperhatikan. Sebenarnya suplemen itu kalau dibutuhkan boleh kita konsumsi, tapi kalau misalnya kita dalam keadaan sehat atau tidak membutuhkan suplemen, lebih baik vitamin-vitamin itu berasal dari makanan-makanan itu sendiri, makanan sehat yang kita konsumsi. Baik dokter, kita menginjak ke kulit sehat. Tadi kan kita berbicara tentang masker nih, bisa menyebabkan jerawatan, iritasi, lebam-lebam. Nah, kulit sehat, dikatakan kulit sehat itu seperti apa dok? Kalau kulit sehat ya dari rasanya maupun dari objektifnya ya. Jadi dilihat, mungkin kayak uang ya, dilihat dirawang gitu. Jadi kalau dilihat warnanya rata, nggak ada bercak-bercak yang aneh, misalnya putih atau coklat atau hitam. Jadi warna rata ya, bukan harus putih ya. Jadi bisa memang kulitnya gelap tapi rata. Kalau gelap tapi belang-belang putih juga nggak sehat ya. Kemudian tadi yang itu dari dilihat ya. Kalau dari dirabanya tentunya teksturnya halus, kenyal, cukup lembab, dan untuk dirasanya itu tentunya yang subjektifnya tidak merasa tidak nyaman, kulitnya nyaman saja, jadi tidak ada rasa perih, tidak ada rasa kering atau gatal-gatal begitu. Baik. Mungkin ya
secara umum itu mungkin ya. Ya, secara umum saja ya dok ya. Baik sobat sehat, bisa mengaca dulu apakah dilihat ada warnanya merata, karena putih itu belum tentu sehat ya dok ya. Sehat itu tidak selalu berbicara tentang putih, semua warna walaupun gelap yang penting warnanya rata begitu ya dok ya. Bisa dikatakan kulitnya sehat. Coba diraba-raba, halus tidak begitu dok? Ada benjolan-benjolan tidak. Ada benjolan-benjolan tidak begitu. Ada kasar atau kusam tidak. Baik, nah ini berbicara tentang kulit sehat nih dok, ada yang kasar-kasarnya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini dok, dari Mbak Rinda nih, Mbak Arinda Widya tanya lagi. Facial di masa COVID gini boleh nggak sih dok? Nah, aman nggak dok kalau facial di masa COVID ini dok? Boleh saja, aman saja, asal ya perlengkapan antara pelaksananya harusnya APD-nya lengkap ya, jadi pakai face shield juga selain pakai masker. Dan sesudah itu kan mestinya yang facial sudah tahu ya harus diapakan kulitnya, harus dikasih pelapis antibiotik yang oles gitu, supaya mencegah supaya tidak malah timbul jerawat. Ya. Berarti tetap aman, tapi kita tetap memperhatikan protokol-protokol yang harus dilakukan begitu ya dok ya. Sebelum facial lihat dulu untuk pelaksananya harus menggunakan masker atau face shield, dan face shield ya tidak ada ya dok, harus wajib menggunakan face shield begitu untuk kita nggak tahu siapa yang tertular, siapa yang mengidap COVID itu tadi ya dok. Kan yang face shield nggak pakai apa-apa nanti. Ya, jadi yang di face shield, masuk ya facial pakai masker kan juga nggak bisa ya dok ya. Baik dokter Endah, terakhir nih dok, tips untuk sahabat sehat semuanya dok, untuk bisa menjaga kulit wajah ini selalu dalam keadaan sehat walaupun selalu tertutup oleh masker ini dok. Tipsnya seperti apa dok? Tipsnya agak susah ya, kesimpulannya mungkin ya. Jadi selain dari diri kita sendiri juga dari masker yang kita pakai. Jadi dari diri kita mungkin perlu tadi rehidrasi yang cukup, jadi jangan telat minum, cukup cairan ya, dan persiapkan dulu kondisi kulitmu sebelum memakai masker. Jadi pakai pelembab yang sesuai dengan kulit wajahmu. Perawatan tetap harus dilakukan seperti perawatan wajah biasanya. Dan untuk maskernya sendiri ya jaga supaya pakai masker selalu yang bersih dan nyaman dipakai, ukurannya pas, tidak longgar. Nanti kalau longgar juga masih bisa masuk virus-virusnya, dan kalau terlalu ketat juga nanti bisa menimbulkan iritasi atau menekan. Baik. Mungkin cuma itu. Baik dokter. Ya, terima kasih dokter Endah. Untuk sobat sehat semuanya, itu tadi tips-tips dari dokter Endah. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan gitu dok ya. Menjaga kebersihan. Kalau misalnya kulit kita bersih, kita mungkin akan terhindar dari virus-virus atau iritasi-iritasi yang mungkin menghindap ke kulit kita. Nah, setelah kita menjaga kebersihan itu, perlu dong untuk memberikan moisturizer atau pelembab sesuai dengan jenis kulit kita begitu ya dok ya. Baik, terima kasih sobat sehat semuanya yang telah bergabung bersama kami menyaksikan obrolan santai kita bersama dokter Endah. Dan terima kasih juga untuk sobat sehat yang telah beratensi bersama kami, mengirimkan komentar-komentar atau pertanyaan yang bisa dijawab oleh dokter Endah. Jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kita. Tayangan ini akan langsung masuk ke IGTV kita, dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kami di @rspantiwaloyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di program prognosa berikutnya. Sampai jumpa.